Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Al-Huda Margahayu. Nah, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hukum mim mati. Nah, sebelum kalian menyaksikan video saya ini, lebih baik kalian tekan dulu subscribe, like, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat menyaksikan video-video saya yang selanjutnya. Semoga video saya kali ini yang saya tampilkan dapat bermanfaat dan berkah bagi kalian dan khususnya bagi saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hukum mim mati atau cara membaca mim mati ya. Hukum mim mati ini atau cara membaca mim mati ini itu terbagi kepada 4 bagian ya, atau 4 macam. Yaitu yang pertama idgham mutamasilain, yang kedua ikhfa sapawi, yang ketiga idhar, yang keempat idhar sapawi ya. Jadi jika kalian menyebutkan 3 bagian itu juga tidak apa-apa ya. Saya menyebutkan 4 bagian karena yang idhar itu saya bagi 2. Kalau kalian menyebutkan 3 bagian itu, yang idhar dan idhar sapawi itu digabungkan ya. Jadi penjelasannya itu disatukan ya. Jadi saya mengucapkan ada 4 bagian atau 4 macam. Idhar dan idhar sapawi itu dipisahkan oleh saya. Jadi penjelasannya itu berbeda ya. Yang pertama yaitu idgham mutamasilain, yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini idgham mutamasilain. Ini juga bisa disebut dengan hukumnya idgham mimi ya. Mungkin pendapat sebagian para ulama, karena saya belum menemukan penjelasan idgham mimi di dalam kitab-kitab tajwid, terutama di dalam kitab tajwid seperti ini. Nah, di situ tidak ada penjelasan tentang idgham mimi. Di dalam kitab Hidayatul Sibyan pula tidak ada ya. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid pula tidak ada. Di dalam kitab Nadham Tuhfatul Atfal pula tidak ada. Mungkin di dalam kitab tajwid yang lain itu ada penjelasan tentang idgham mimi ya. Di dalam kitab Hidayatul Sibyan, mim mati bertemu dengan mim itu dinamakan dengan idgham ma'al gunah. Di dalam kitab Nadham Tuhfatul Atfal, mim mati bertemu dengan mim itu disebut dengan idgham shogir ya. Jadi apabila kalian menyebutkan bahwa mim mati bertemu dengan mim itu hukumnya idgham mutamasilain tidak apa-apa, itu hukumnya idgham mimi juga tidak apa-apa, itu hukumnya idgham ma'al gunah juga tidak apa-apa, dan itu hukumnya idgham shogir pula itu tidak apa-apa, asalkan kalian mengetahui kepada dasar-dasarnya dan keterangan-keterangannya. Nah, contohnya yaitu yukhrizunahum minadh-dhulumat wa ma lahum min nasirin lahum matala. Nah, ini contoh idgham mutamasilain. Nah, jadi cara membacanya itu butuh penahanan. Jadi ditahan dulu suaranya itu selama 2 harkat atau 1 alif ya. Yukhrizunahum minadh-dhulumat, hum minadh-dhulumat. Nah, jadi ditekan dulu suara bunyi tersebut selama 2 harkat atau 1 alif. Nah, itu cara membaca idgham mutamasilain ya. Yang kedua yaitu ikhfa sapawi. Nah, syaratnya yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, ini dinamakan dengan ikhfa sapawi, yaitu ikhfa yang sangat. Contohnya yaitu naba'ahum bil haq fa asbahtum bi ni'mati kalbuhum basit. Nah, ini contoh ikhfa sapawi ya. Jadi mim mati bertemu dengan ba itu hukumnya ikhfa sapawi ya. Ikhfa yang sangat. Dalilnya yaitu wal mimu iltaskun la dalbatu tafanahu tasim billah hital kosaropa. Nah, itu dalilnya ya. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka itu dinamakan dengan ikhfa sapawi. Contohnya di dalam lafaz i'tasim billah. Nah, jadi cara membaca ikhfa sapawi ini itu juga butuh penahanan ya. Jadi bunyinya itu ditekan dulu atau ditahan dulu selama 2 harkat atau 1 alif.
naba'ahum bil haq. Nah, jadi butuh penahanan ya. Nah, cara membaca idgham mutamasilin dan ikhfa safawi ini itu butuh penahanan selama 2 harkat atau 1 alif ya. Nah, dan cara membacanya itu disertai dengan gunah, yaitu dengung di hidung. Yukhrizunahum minadh-dhulumat naba'ahum bil haq. Nah, jadi idgham mutamasilen dan ikhfa safawi itu cara membacanya itu disertai dengan gunah, dengung di hidung ya. Yang ketiga yaitu idhar. Nah, hukum mim mati dibaca idhar ini syaratnya yaitu apabila mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, waw dan fa. Nah, ini cara membaca mim mati dibaca idhar atau jelas ya. Contohnya yaitu walahum adzabun madumtu min amrina kam labistum. Nah, jadi ini contoh-contoh mim mati dibaca idhar atau jelas ya. Cara membacanya itu cara membaca idhar itu tidak perlu ditahan dan tidak perlu disentakkan ya. Jadi itu cara membaca idhar ya. Melainkan harus dibaca idhar saja, harus dibaca dengan jelas saja, tidak perlu ditekan dan tidak perlu ditahan. Itu cara membaca idhar ya. Seperti contohnya walahum adzabun, jangan dibaca walahum adzabun. Nah, tidak perlu ditekankan ya. Yang keempat yaitu idhar sapawi ya. Jadi mim mati dibaca idhar sapawi syaratnya yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf fa atau waw. Nah, ini disebut dengan idhar sapawi, yaitu idhar yang sangat ya. Contohnya yaitu wahum fiha innahum fisqun rabbikum warahmah. Nah, ini contoh idhar sapawi ya, yaitu idhar yang sangat. Apabila mim mati bertemu dengan huruf fa atau waw, nah itu dinamakan dengan atau itu hukumnya adalah idhar sapawi, idhar sapawi ya. Jadi cara membaca mim idhar sapawi itu apabila mim mati bertemu dengan huruf fa atau waw. Nah, mungkin hanya segini tentang penjelasan hukum mim mati yang dapat saya jelaskan ya. Kesimpulannya yaitu cara membaca mim mati itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama idgham mutamasilen, yang kedua ikhfa sapawi, yang ketiga idhar, dan yang keempat adalah idhar sapawi ya. Jika kalian menyebutkan itu 3 macam tidak apa-apa. Berarti yang pertama idgham mutamasilen, yang kedua ikhfa sapawi, yang ketiga idhar dan idhar sapawi ya. Nah, itu bagi yang mengucapkan 3 bagian atau 3 macam ya. Mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Jika kalian belum mengerti atau belum memahami tentang penjelasan saya ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan silahkan kalian buka di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang tajwid Al-Quran ya. Teruslah kalian semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu tajwid Al-Quran untuk menyempurnakan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.